dari aksesibilitas untuk menuju ke lokasi yang akan dinilai atau dianalisa HPU-nya. Kemudian mungkin struktur tanahnya dan lain-lain. Iya, betul. Jadi bisa struktur tanahnya, kemudian kemiringan tanahnya. Nah, termasuk di sini sebenarnya kalau kita menggunakan konsep facility management ya, itu kita bisa melihat kinerja gedung ini ya, dilihat dari perspektif yang lebih luas. Nah, ini teman-teman nanti mungkin ke depan mungkin ya. Tapi ke depan udah nggak ada D3 ya gimana guys? Kalian ini alumni terakhir berarti ya guys? Atau gimana nih? Kalau buat D3 sementara ya sih Pak, terakhir ini Pak. Iya. Nggak apa-apa lah ya, jangan kecil hati. Pokoknya teman-teman lulus, jangan cari pacar dulu. Ya, ya cari pacar boleh sih. Tapi cepat-cepat cari cara bagaimana untuk meneruskan pendidikan. Minimal S1. Ya. Karena sekarang ini guys, jabatan fungsional kayak penilai itu minimal S1. Jadi kalau kalian ditempatkan di DJKN, ingin jadi penilai pemerintah, itu minimal S1. Kalau di pajak ada asisten penilai D3, cuman kan ya namanya asisten enggak inilah ya. Enggak, artinya kurang kuat lah ya kedudukannya. Yang penting kalian teman-teman cari pendidikan yang mensupport karir teman-teman. Ya oke lah pacaran dulu, enggak apa-apa. Tapi jangan budin lah istilahnya ya. Jadi kita tetap fokus pada karir. Kan nambah S2 paling tambah 2 tahun ya. Teman-teman bisa ngambil ekonomi, akuntansi, atau apa ya, kalau aset itu manajemen juga bisa. Atau teman-teman mau ikut seleksi lagi D4, kayak masih ada nggak ya? Kayaknya D4 udah langsung ini ya, langsung dari awal ya guys. Masih ada Pak, tugas belajar. Masih ada ya tugas belajar ya. Oke, itu bisa. Tapi kan berapa persen sih yang diterima D4 itu? Teman-teman kan ini nih, jadi teman-teman itu kan orang pintar ya. Tapi nggak sendirian, teman-teman harus bersaing sama mahasiswa lain ya, yang dari PKN STAN juga, itu yang mau melanjutkan D4 gitu. Maka teman-teman harus istilahnya apa ya? Selain pintar, teman-teman harus punya strategi. Nah, itu punya strategi. Bagaimana cara lolos ya D4. Kalau mau tugas belajar, cuman boleh sih ya, terserah teman-teman. Kalau saya sih mending langsung sikat aja ya, karena untuk mempercepat waktu ya. Kan teman-teman ini baru boleh tugas belajar nanti berapa tahun setelah kerja guys? Udah pernah diinformasikan belum? 2 tahun nih Pak, sepaham saya. Sering dikasih tahu kayak gitu. 2 tahun? 2 tahun. Kerja dulu 2 tahun, baru masuk 2 tahun, berarti 4 tahun ya. Tapi kalau teman-teman langsung ambil di luar, itu teman-teman 2 tahun lebih cepat. Karena nggak usah nunggu 2 tahun, ya kan? Teman-teman hanya memohonkan izin belajar aja, ya kan? Kalau tugas belajar kan memang ada persyaratannya, ya di PMK nomor PMK tahun 2009 itu ya. PMK 18 tahun 2009 itu mengenai tugas belajar. Tapi ya terserah sih. Menurut teman-teman gimana? Lebih cepat apa kita tunggu 2 tahun? lebih cepat. Lebih cepat ya. Jadi nanti cari universitas yang keren, UI, ITB, atau apa ya. Kalau teman-teman ditempatin di Jabodetabek itu banyak sih pilihan. Trisakti itu bagus. Binus itu bagus loh guys.
BINUS itu termasuk 10 besar ya. 10 besar universitas terbaik di Jabodetabek. Dan lain sebagainya ya. Nah, ini terserah teman-teman. Nah, kalau kita kembali ke sini ya tadi, physical possibility tadi, ya, physical possibility itu kalau kita dekati dengan konsep facility management ya, atau manajemen fasilitas, ya, itu kita bisa melihat ya kinerja dari nanti di 4 ya, di 4 itu ada kurikulum penilaian kinerja ya. Nah, itu nanti kita ngomong masalah itu. Kebetulan saya bimbing skripsi itu 3 mahasiswa ya, 4 mahasiswa. 3 itu tentang kinerja aset ya, dan yang satunya tentang PPP. Nah, kenapa kinerja aset itu begitu penting? Karena kita mendekatkan konsep balance scorecard ya pada aset. Jadi physical possibility ini ya itu bisa didekatkan dengan perspektif-perspektif yang lebih luas. Contoh perspektif finansial. Perspektif finansial itu apa contohnya? Contohnya ya banyak hal ya. Kayak sebuah building itu butuh nggak sih perawatan? Gitu. Butuh nggak sih operating cost? Gitu. Kemudian butuh nggak sih maintenance? Nah, itu kan itu sebuah hal atau perspektif yang bisa didekatkan untuk melihat sejauh mana building ini kinerjanya gitu ya. Kinerja building yang baik itu kalau dari sisi finansial gimana menurut teman-teman? Secara logika. Lebih banyak revenue-nya daripada cost-nya, Pak. Ya, oke. Enggak, maksudnya kalau dari finansial, oke, kalau dari artinya itu untuk aset yang dimanfaatkan gitu. Tapi kalau kita ngelihat sebuah building itu sendiri gitu, tanpa melihat itu disewakan atau enggak, itu gimana? Yang bagus itu dari sisi finansial gimana? Yang tahan lama, Pak, yang nggak membutuhkan banyak Ya, perawatan. betul. Ya, itu yang cost-nya itu dikit, maintenance cost-nya dikit, operating cost-nya dikit, kemudian utility cost-nya dikit. Artinya apa? Gedung itu by design itu sudah bagus. Contohnya gini. Kalau kita lihat gedung I aja ya, gedung I atau gedung C di PKN STAN itu menurut teman-teman gimana guys? Secara kinerja dilihat dari finansial perspektifnya. Dari operating cost deh, operating cost-nya kira-kira gimana? Tinggi atau rendah? Operating cost kayaknya tinggi, Pak. Tinggi, Pak. Tinggi. Kayaknya. Sering Kenapa? direnovasi. Kenapa? Operating cost-nya tinggi. Listrik Kalau dan udah sebagainya. bangunan tua terus sering direnovasi, Pak. Misalnya kayak Iya. kemarin plafon yang lepas-lepas gitu, Pak. Ya, banyak hal yang harus dilakukan ya, karena memang usianya sudah sepuh ya. Misalnya ada yang rusak di sana sini. Kemudian kalau kita lihat dari utility cost, semua itu gimana? Tinggi atau rendah? Guys, kita diskusi aja lah, ini HBU kan teman-teman udah tahu lah ya. Guys, tinggi nggak dari utility cost? Utility itu apa? Utility itu air, listrik, bla 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 gitu. Kira-kira dari pemakaian airnya gimana? Cost-nya tinggi apa enggak? Kemudian dari listrik gimana? Kita logika aja deh, itu yang namanya gedung I sama J itu gedung didesain kayak kulkas gitu. Iya enggak? Semua tempat tertutup ya kan?
Ada nggak sirkulasi udara alami di sana? Kelasnya itu tertutup, jadi kayak oven. Nah, desain seperti gedung I sama gedung J itu membutuhkan apa? Membutuhkan utility cost yang tinggi, terutama dalam hal listrik ya, untuk mendinginkan apa namanya udara di kelas. Ya. Bayangin aja kalau dosen disuruh ngajar di lantai 3, ruangannya AC-nya mati. Udah itu udah kayak kita itu ada di tempat untuk meresto bandeng itu loh. Nah itu kayak gitulah. Keringat semua keluar, kemudian marah-marah. Yang kena siapa? Mahasiswa. Ini kenapa ini mic-nya mati? Wah, mahasiswa kena. Pokoknya kasihan lah mahasiswa itu serba. Padahal yang sumuk juga, yang panas mahasiswanya juga ngerasain. Belum itu AC-nya ada AC sentral, ada AC add-on itu. Aduh, udah parah lah itu. Jadi secara utility itu dari sisi finansial perspektif itu kurang. Kemudian apalagi kira-kira? Nah, selain finansial itu ada dari fisikal. Nah, fisikal itu gimana menurut teman-teman? Fisikal apa namanya? Jadi kalau ini physical possibility tadi ya, itu kan kita ngomongin sama fisik gedung itu. Tapi kalau kita dekati ya dengan konsep manajemen facility management itu ada beberapa perspektif, finansial, fisikal itu juga sendiri. Nah, fisikalnya gimana menurut teman-teman? Apakah dia kuat atau membahayakan lingkungan atau enggak gitu? Kalau kira-kira sih masih kuat ya itu gedung hijau. Membahayakan lingkungan enggak? Maksudnya miring apa enggak gitu? Kan ada tuh gedung yang miring apa gitu loh. Jadi membahayakan kanan kirinya. Kira-kira enggak ya? Tidak, Pak. Nah, berikutnya ada perspektif customer perspektif ya. Customer perspektif itu apa sih perasaan customer itu terhadap penggunaan gedung itu ya, atau penilaian kinerja gedung itu. Banyak hal itu customer itu ditanyakan, contohnya ada nggak ruang publik di gedung itu, katakanlah ada nggak ruang yang bisa untuk berkumpul bersama-sama di situ, kemudian ada nggak ruang evakuasi ketika ada kebakaran dan sebagainya, kemudian ada nggak gedung ruangan yang digunakan untuk menunjang pekerjaan gitu. Bla 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 itu termasuk customer perspective. Nah, ini financial visibility. Nah, ini hampir sama ya. Jadi tadi kita udah ngomong financial visibility, tapi beda sama yang ketika kita ngomong tadi ya di kinerja aset tadi, bahwa financial visibility di sini yang dimaksud apa guys? Halo. Jadi Pak, yang menguntungkan secara finansial gitu, kayak Ya, rasio-rasio yang finansial, menguntungkan IRR. secara finansial. Ya, good. Nah, ini HBU ditentukan dari perspektif pelaku pasar. HBU dari aset yang diakuisisi dalam satu kombinasi bisnis mungkin berbeda dengan tujuan penggunaan aset oleh pihak pembeli. Dalam beberapa kasus, suatu entitas menggunakan suatu aset bersama dengan aset lainnya untuk tujuan penggunaan yang berbeda dengan HBU-nya. Nilai dari aset yang diperhitungkan mengasumsikan penggunaan saat ini. Harus diperhatikan bahwa HBU dari aset akan menentukan premis penilaian yang akan digunakan untuk mengukur nilai wajar dari aset secara khusus ya, diatur.
HBU dari aset dalam penggunaan apabila aset akan menghasilkan nilai maksimum Pak secara prinsip pada pelaku pasar melalui penggunaannya yang dikomunikasikan dengan aset dan liabilitas lainnya sebagai suatu grup. HBU dari aset dalam pertukaran apabila aset akan menghasilkan nilai maksimum secara prinsip pada pelaku pasar melalui penggunaannya secara terpisah atau stand-alone basis. Jadi HBU ini dalam penggunaan dan dalam pertukaran ya. Kalau pertukaran itu penilaian HBU secara stand-alone, kalau HBU dari aset dalam penggunaan ini penilaian HBU yang maksimal secara grup. Ini contohnya gimana guys? Kalau yang stand-alone sama dalam penggunaan. Contoh asetnya gimana? Bisa nggak atau contoh gedung yang bisa dinilai HBU-nya secara stand-alone. Nah, kalau di stand di mana coba? Kalau di stand apa? Guys. Guys. HBU stand-alone itu maksudnya apa namanya? Kita ketika mengukur HBU suatu properti itu tidak memerlukan atau tidak tergantung dari penilaian properti lain itu. Tapi kalau yang HBU dari aset dalam penggunaan ini kita tergantung ya. Ada nggak properti di stand yang tergantung dengan properti yang lain? Atau semua stand alone di stand itu? Halo. Tidak semuanya, Pak, menurut saya. Tidak semua ya. Jadi ada yang stand alone, ada yang membutuhkan properti lain ya untuk dinilai maksimal HBU-nya. Contohnya apa, Mas? Kalau menurut saya yang tidak stand alone itu masjid itu, Pak. Masjid apa itu? MBM ya, Pak. Dia MBM. butuh lahan parkir dari rumah warga, lahan warga. Masjid MBM tuh yang depan apa yang belakang ya? Yang Masjid yang arah Ceger ya? lupa, Pak. Iya, Pak. Yang arah Ceger. Arah Ceger itu ya? Ya. Ya mungkin itu ya. Kemudian kalau yang bisa stand alone contohnya apa? Di stand itu. Kalau kantin, Pak? Air mancur mungkin, Pak. Air mancur. Air mancur, apakah air mancur itu akan bernilai ketika tidak ada properti lain? Kalau kita bangun air mancur tok di situ gitu, ada nilainya enggak, guys? Enggak sepertinya, Pak. Kayaknya enggak ya, air mancur itu yang ini ya, yang masuk ini dalam penggunaan ini. Harus dikombinasikan dulu, apalagi kalau air mancurnya enggak ada tulisannya stand semua ya. Mungkin nanti jadi apa itu ya air mancurnya? Kalau sekirian. Mungkin jadi wisata ya, guys. Pemancingan. Tempat pemancingan. Aduh, udah siang ya, teman-teman harus kuliah ini. Apa lagi, guys? Kalau Ya. lapangan, Pak? Nah, lapangan tuh apa? Stand alone apa enggak? Lapangan itu Stand alone, Pak. Stand alone itu kayaknya.
Tapi kalau dia termasuknya itu apa ya, fasilitas olahraga, berarti dia nggak stand alone dong. Karena kan fasilitas olahraga itu fasilitas penunjang ya. Jadi harus ada main-mainnya dulu, maksudnya main propertinya apa gitu. Main propertinya apa dong di PKN STAN itu? Contohnya apa guys? Tempat Ruang kuliah kelas. yang Mas. Iya, iya ruang kantor direktur, ruang kelas, itu yang main propertinya. Terus apa lagi? Kan ada asrama tuh, asrama stand alone nggak guys? Itu asrama KNPK itu kan sekarang udah diserah terimakan ke STAN ya. Jadi beberapa asrama itu digunakan untuk mahasiswa baru ya, mahasiswa baru. Stand alone nggak itu? Kayaknya bukan core-nya ya. Oke. Nah ini juga ya, HBU kalau itu kosong ya, properti yang kosong kayak tadi, apa namanya, tanah yang kosong. Kemudian apabila kosong itu apakah pengembangan masa depan akan menguntungkan apa enggak? Kemudian jika sebaiknya dikembangkan, opsi pengembangan seperti apa yang sebaiknya dilakukan dan kapan waktunya. Nah ini juga harus ada pertimbangan seperti ini. Karena tanah kosong itu bisa lebih bernilai ketika dia itu tetap kosong. Ketika apa, guys? Prinsip penilaian masih ingat nggak apa salah satunya? Kalian tuh mahasiswa STAN loh guys, mau lulus loh. Jangan sampai ntar ditanyain pejabat di PKN enggak. Enggak. AO, aduh. Enggak diajarin Pak itu. Wah, kita kena itu. Guys, apa yang salah satu faktor mempengaruhi nilai properti apa? Supply demand, Pak. Nah, berikut Mbak Salsabila ya. Supply and demand itu penting guys. Tanah di desa itu, ya, kalau kalian punya tanah di desa itu lebih bernilai ketika kalian dibangun sekarang, apa nanti nunggu padat desa itu jadi kota dulu gitu? Padat. Nunggu Ya, nanti. iya betul, nunggu nanti desa itu berkembang jadi kecamatan berkembang jadi kota, wah udah itu demand-nya tinggi. Nah, tanah itu akan berkali-kali lipat, apalagi nanti kalau dimanfaatkan menjadi dibangun area komersial semua. Nah, itu lebih tinggi lagi nanti. Nah, itu maksudnya. Kemudian HBU Property as Improve ya. Apakah pengembangan yang ada dipertahankan, dimodifikasi atau dibongkar untuk penggunaan yang lain? Apabila dilakukan modifikasi dibongkar, kapan? Nah, ini juga ya. Apakah HBU properti itu bagusnya itu dikembangkan sehingga nanti akan menaikkan HBU-nya atau tetap seperti itu gitu. Contohnya gimana guys? Contoh propertinya. Mungkin yang itu Pak, di STAN yang Tugu itu Pak, kan sekarang diubah jadi asrama ya Pak. Maksudnya gimana itu? Itu kan apa? Jadi berubah gitu loh Pak. Dibongkar kan tugunya Pak. Diubah jadi hal yang lain yang lebih HBU-nya bermanfaat. naik ketika itu dibongkar gitu ya, dimanfaatkan menjadi asrama Ya Pak. gitu ya. Nah, ya oke, mungkin itu benar. Ya Pak. Apalagi kira-kira contohnya guys? Kalau situs bersejarah lebih baik dipertahankan, Pak, masuk ya, Pak? Oh, kalau situs sejarah HBU-nya beda ya. HBU-nya ya memang tempat bersejarah ya. Jadi jangan
oh ini lebih baik Borobudur ini kita tambah lagi nih, ditingkat lagi gitu. Nggak bisa kayak gitu. Karena HBU-nya beda ya, HBU-nya tempat bersejarah ya tempat bersejarah. Kalian pernah ke Borobudur nggak sih? Nafas. Pernah ya. Yang nggak pernah diem aja ya. Gimana menurut kalian? Apakah Borobudur itu apa layak dijadikan warisan dunia atau enggak? Sangat layak Pak menurut saya Pak. Sangat layak ya, karena memang bangunannya luar biasa ya. Itu kalau kita nilai ya, nilai propertinya itu, tapi kalau di apa catatan atas laporan keuangan itu kan tidak dinilai berapanya ya. Jadi aset historical heritage itu cuma dihitung jumlahnya aja berapa, 1, 2, 3 gitu. Tapi itu di CALK ya, catatan atas laporan keuangan, dan tidak di laporan keuangannya. Jadi kita nggak bisa menghitung aset itu. Tapi let's say kalau kita nggak usah ke Borobudur ya jauh-jauh, lapangan Banteng aja itu kan ada gedung Dendels tuh guys. Nah, itu kalau kalian valuasi kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sangat mahal kira-kira. Atau yang di Semarang kan pernah ke Lawang Sewu ya, teman-teman ada pernah ke Lawang Sewu. Lawang Sewu itu masih jadi aset pemerintah daerah, pemerintah kota, atau dia udah jadi historical ini apa heritage atau warisan budaya. Oke. Kalau warisan budaya kita nggak bisa nentuin asetnya ya, tapi kalau dia masih jadi aset Pemkot berarti kita harus evaluasi kan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan dia itu bernilai gitu. Kalau dilihat dari gedung bangunannya, dilihat dari metode penyusutannya, ya itu pasti gimana guys menurut kalian? Guys, lanjut aja ya guys. Nah, ini 6-step process and 4 parallel test. Ya. Ini kalau kita melihat proses ya, secara step by step. Ini pertama ada problem definition dulu, kemudian economic overview ya. Problem definition ini ya, reasonably probable and legal use of vacant land or unimproved property that is physically possible, appropriately supported, financially feasible, and that results in the highest value. Maksudnya problem definition ini ada suatu properti ya yang akan dinilai HPU-nya, kemudian kita lihat dulu economic overview dan alternatif ya. Kita lihat bagaimana secara lokasi ya, kemudian secara keterjangkauan menurut ekonomi ya. Kemudian kita melihat market atau marketability analysis ya. Kita menentukan sejauh mana market atau aset itu punya nilai ya kalau dilihat dari marketnya. Kemudian property productivity itu tadi ya, physical attribute, legal regulatory attribute, locational attribute ya. Locational attribute itu tadi kayak akses, kemudian yang jarak dari CBD semana, atau jarak dari
tempat transportasi umum semuanya. Kemudian supply and demand ya, dan subject. Kemudian ini ada forecast, physically possible, legally permissible, appropriately supported, dan maximally protected. Nah, setelah itu kita lihat juga tadi ya, financial analysisnya meliputi ini tadi ya. Kemudian conclusion, ya, apakah penggunaannya sebagai untuk apa, ya. Kemudian waktunya kapan mulai digunakan, dan market participant. Tahap pertama legally permissible ya, analisa untuk menjawab pemanfaatan apa yang secara legal diizinkan. Tahapan ini sangat penting ya sebagai kajian awal untuk mengidentifikasikan karakteristik tertentu sebagai dasar pertimbangan atas opsi pengembangan yang dimungkinkan untuk dijadikan alternatif produk pengembangan. Analisa ini ya, meliputi antara lain peraturan pembangunan yang berlaku, tadi ya contohnya ada KDB, kemudian apa tadi, secara legal apakah dia punya apa namanya menyurat atau enggak ya, apakah punya SHGB atau SHM ya. Kemudian penggunaan yang ada dan faktor politis. Faktor politis itu maksudnya apa namanya, rencana dari pemerintah ya terhadap beberapa properti itu menyebabkan dia bisa permissible atau tidak permissible. Kemudian ini ya, tahap kedua physically possible. Analisa ini juga merupakan pertimbangan pertama untuk menjawab pertanyaan pemanfaatan apa yang dapat direalisasikan secara fisik ya. Kemudian lokasi, site karakteristik, infrastructure, utility, public facility, accessibility, traffic circulation, transportasi, neighborhood condition and context. Tahap ketiga financially visible ya, untuk menjawab produk properti apa yang marketable, memungkinkan dan secara finansial layak untuk dikembangkan di atas suatu tempat ya. Analisanya berupa makroekonomi dan demographic analisis. Ini untuk melihat apa namanya makro dan mikroekonomik pertumbuhannya ya dan karakteristiknya. Kemudian investment climate, inflation rate, population growth, and characteristics. Ya, ini sebenarnya untuk melihat sejauh mana ya, sejauh mana demand ya, demand itu ada. Kemudian kalau kita ngomong mikroekonomik dan makroekonomik, kita melihat kondisi ekonomi secara mikro dan makro ya. Berapa pertumbuhan ekonominya ya. Jangan lupa ya bahwa growth, economic growth itu berpengaruh terhadap property growth ya. Jadi kita pernah Jakarta itu pernah menjadi kota ya dengan pertumbuhan harga properti yang sangat tinggi pada saat Indonesia itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang juga sangat tinggi pada saat itu. Jadi economic growth itu korelasinya positif terhadap property growth. Artinya apa? Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, maka orang itu memiliki daya beli yang tinggi juga. Nah, kalau daya beli tinggi, kemudian jumlah penduduknya banyak, maka itu mencerminkan demand. Ya, ingat ya, demand itu bukan cuma kumpulan orang doang, tapi kumpulan orang plus kemampuan untuk membeli, daya beli. Penting itu, karena itu mencerminkan apa namanya, harga ya, harga dari properti. Kemudian inflation rate. Nah, inflation rate itu somehow penting ya. Artinya
kalau tanpa inflasi juga negara itu kurang ini ya, artinya pertumbuhan ekonominya nggak baik. Tapi terlalu tinggi inflation rate itu juga bumerang, karena harga-harga menjadi terlalu mahal ya, dan tidak terjangkau ya, itu menurunkan daya beli dari masyarakat. Population growth dan karakteristik ini tentu relasinya sama populasi. Contohnya apa? Pendidikan. Jadi salah satu karakteristik dari populasi itu pendidikan. Kemudian kedua apa? Usia. Ketiga jenis kelamin. Ya, laki-laki atau perempuan. Laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen. Kemudian tingkat apa namanya, jenis pekerjaan ya. Karena itu mempengaruhi dunia. Dan contohnya populasi yang ada di sebuah apa namanya properti, di mana properti itu bergerak di bidang, di sektor apa namanya istilahnya jasa ya, atau manufaktur lah paling gampang, manufaktur. Tapi pekerjaan apa namanya, pekerjaan dari populasinya itu sebagian besar bukan di manufaktur ya, itu pasti juga akan berpengaruh terhadap apa namanya HPU-nya ya, manufaktur. Nah, itu bisa ya melakukan analisa pasar detail per tipe properti yang mungkin dapat dikembangkan di atas tanah tersebut, bisa residensial, shop house kompleks, office park, ya, shopping center, apartemen, hotel, convention, recreation center, etc. Jadi ini penentuannya nanti ya tadi tergantung dari existing demand and supply seperti apa. Dan juga penting juga future karena existing tapi kalau forecasting future ke depan, contohnya demand untuk, nah menurut teman-teman nih, demand and supply untuk properti di Jabodetabek sebelum dan sesudah IKN. Nah, gimana nih? IKN itu akan benar-benar dilaksanakan nggak sih guys? Atau hanya wacana saja? Sepertinya Betul. Ya? Gimana Mas Ilham? mungkin yang lain dulu Pak. Tadi ada yang Oh iya, siapa nih yang lain? Sepertinya gimana, guys? IKN itu benar mau dilaksanain atau enggak? Atau gimana? Guys, baik Pak, mungkin saya mencoba menjawab ya Pak. Ya, Mas Ilham. Pak, sependek pemahaman saya itu sampai sekarang itu kemungkinan tetap akan dilaksanakan Pak. Nah, beberapa proses telah dilaksanakan, survei sudah dilaksanakan. Terus untuk menyangkut pertanyaan Bapak mengenai harga tanah, untuk yang Jabodetabek sepaham saya sebelum IKN ini pun harganya sudah, supply demand-nya itu sangat tinggi Pak, tapi supply-nya itu sangat rendah. Kemarin saya sempat lihat itu Pak, orang yang melakukan penelitian mengenai tingkat harganya tanah di sana sama kemampuan orang-orang yang untuk beli. Itu banyak yang tidak terbeli Pak. Terus untuk yang di Ibu Kota Baru itu, sepaham saya, untuk harga tanahnya itu sependek pemahaman saya itu cukup sulit Pak membangun ibu kota itu, secara fisiknya saja sudah sulit, apalagi untuk masyarakatnya, manusianya. Walaupun ada orangnya di sana, seperti yang Bapak sampaikan kan, belum tentu mereka punya purchasing power juga, kalau industrinya juga belum ada di sana. Betul. Ya. Teman-teman harus punya logika berpikir seperti itu. Benar Mas Ilham bahwa IKN ini kayaknya benar-benar serius karena Pak Jokowi ini dari sisi eksekutif ya itu sudah
menggelontorkan RUU-nya ya untuk disetujui oleh DPR, RUU IKN, jadi Ibu Kota Negara. Kalau udah jadi undang-undang disahkan parlemen ya, maka itu menjadi amanat bagi presiden siapapun nanti. Nah, teman-teman nanti siap-siap ya ke IKN ya, yang ditempatin di pusat-pusat ini harus siap. Betul kata Mas Ilham tadi bahwa kita kalau lihat ya Jakarta nih, gimana nih Jabodetabek existing demand sekarang mungkin masih tinggi ya, karena harga rumah di Jakarta itu udah nggak ada lah yang harga 1 M ya, maksudnya rumah yang layak ya, saya ngomong yang aksesnya bagus apa gitu, rata-rata di atas 2 atau 3 M semua di sana. Nah, tapi kita lihat future-nya bagaimana itu. Nah, IKN ini itu bisa nggak memindahkan sebagian besar orang, karena kita lihat sendiri bahwa untuk apa ya, artinya gini ya, mungkin bisa di sana di Kalimantan itu nanti dijadikan, artinya gini ya, harga properti itu bisa saja digoreng oleh developer gitu. Digoreng dalam arti itu di sana dibangun fasilitas-fasilitas yang memadai ya, kemudian menciptakan kota-kota satelit baru di sana ya untuk menaikkan tadi properti. Tapi sesungguhnya kalau kita ngelihat demand sesungguhnya, apakah benar demandnya ada di sana gitu? Karena kalau saya lihat ya, dari sampai tahun 2025 itu proyeksinya itu enggak ada jutaan guys, jadi hanya 20-an ribu berapa PNS itu ya, ASN yang dipindahkan ke sana gitu. Nah harapannya mungkin let's say sama keluarga ya, kalau keluarga kalikan 4 aja ya, istri 1 anak 2 istilahnya ya, jadi kan sekitar 80.000 sampai 100.000. Nah 100.000, let's say 100.000 kita pakai optimistik, apakah itu bisa meng-create demand di sana dengan 100.000 itu? Satu itu. Yang kedua, demand itu benar nggak sih demand lokal sana gitu, atau demand pendatang itu? Kalau demand pendatang itu saya yakin lama ininya harga properti akan naik. Kenapa? Karena harus memampukan masyarakat sekitar dulu untuk memperbanyak demand-nya dengan cara meningkatkan purchasing power-nya. Gimana ya itu? Mereka harus punya pekerjaan yang memastikan mereka mendapatkan penghasilan yang tinggi. Bisa aja dari sektor di sana. Pekerjaannya apa sih di Kalimantan tuh masyarakat sekitarnya? Mungkin dari sektor pertanian ya, mungkin dari perkebunan apa. Nah, bisa nggak itu kita kan kalau dari tingkatan itu kan pertanian, kemudian industri manufaktur, kemudian industri jasa. Nah itu bisa nggak itu pindah dari pertanian ke manufaktur untuk meningkatkan purchasing power. Nah itu juga butuh waktu. Satu, kedua juga banyak sih PR-nya ya, karena untuk perpindahan sektor itu dia juga harus meningkatkan kemampuan penduduk sekitar, mungkin ada pendidikan apa segala macam. Jadi sebenarnya ini memindahkan ibu kota itu artinya suatu ide yang baik juga ya, karena kita lihat contohnya kalau teman-teman lihat di di penelitian mahasiswa ITB itu udah banyak yang mengulas tentang tenggelamnya Jakarta guys. Tenggelam Jakarta itu, bayangin kalau kalian punya properti lebih dari 5 M di Jakarta, segera jual guys, karena Jakarta itu akan tenggelam. Tenggelam dalam arti penurunan muka air tanah ya, kemudian masuknya air laut ke darat gitu ya. Misalnya abrasi gitu. Nah, itu juga menjadi pertanyaan, akankah itu meningkatkan future demand ya di Jakarta apa enggak, atau mungkin malah kota-kota yang tidak di Jakarta yang nanti future demand-nya itu meningkat ya, kayak di Tangsel, kayak di Bogor, di Depok, di Kota Tangerang, bla bla bla, yang istilahnya yang di sekitarnya yang masih belum
Nah, itu bisa jadi itu malah yang akan menjadi sentra peningkatan future demand. Artinya apa? Artinya demand di Jakarta bisa saja jenuh. Ya. Artinya sudah pada titik tertentu karena orang melihat bahwa nggak usahlah deket-deket tempat kerja, jauh dikit, yang penting nyaman, hidup, bisa Sabtu Minggu menghirup udara segar, ya, meluangkan waktu bersama keluarga. Bayangin aja kalau kalian hidup di Jakarta, kualitas airnya rendah, kualitas udara rendah, orangnya emosional, di mana-mana macet. Menurut saya itu nggak baik untuk kehidupan ya. Mungkin kalian tua di sana 50 atau 60 udah meninggal dunia ya. Tapi kalau kalian hidup mungkin di luar itu ya, itu mungkin meningkatkan usia harapan hidup. Nah, itu menjadi pertimbangan sebenarnya ke depan. Apakah future demand itu seperti apa? Dan lain-lain ya. Ini ada competitors analysis. Nah, teman-teman udah pernah dengar kan ini competitor analysis pakai Porter 5 Forces. Pasti udah dengar ya. Target market, pricing, bla bla bla. Makanya sekarang developer itu yang developer yang gede itu mulai perlahan meninggalkan Jakarta, guys. Mereka bikin perumahan-perumahan. Teman-teman pernah ke Modern Land nggak? Modern Land Cilecit. Itu daerah apa ya? Arah Rangkas Bitung, keluar tol itu di Balaraja Barat. Balaraja Barat. Modern Land itu, sekelas Modern Land itu bikin perumahan menengah ya, menengah ke bawah sih sebenarnya, bukan menengah ke atas. Tapi dengan akses yang luar biasa besar ya. Jadi jalannya itu untuk 4 mobil, guys. 4 kali 1,5 harusnya 12 meter itu row-nya. Kanan kiri berarti 24 meter lebarnya. Itu di Cilecit. Saya kemarin ke sono kan, main-main ke sana ngeliat. Luar biasa. Dan bayangin aja, mereka bikin perumahan itu jaraknya itu cuma 200 meter dari stasiunnya. Jadi bisa, dan di situ nanti akan ada exit tol Serpong Balaraja di Cileles itu. Cileles ke Cilecit itu sekitar 3 kilo. Jadi orang yang di Jakarta hidupnya stres apa, ya mending pindah situ. Bisa naik kereta kerjanya atau bisa naik mobil ya. Meskipun stres juga nanti keluar biaya tol apa segala macam, tapi setidaknya air yang diminum itu lebih berkualitas, udara yang dihirup itu lebih berkualitas ya, dan juga tensinya nggak terlalu tinggi ya. Teman-teman ada yang asli Jakarta, mungkin teman-teman yang bisa sharing ya. Kalau saya itu kebetulan orang desa, saya lahir di Tempel ya, Kecamatan Tempel. Desanya Sumberjo. Itu saya tuh biasa menghirup udara yang sangat berkualitas, airnya luar biasa bersih. Sleman itu ya, kalau zaman saya kecil, sumur itu dalamnya cuma 10 meter, 10 meter udah dalam banget lah. Pokoknya 6 meter aja udah keluar air. Itu dan bersih, itu zaman dulu saya. Tapi sekarang ya pelan-pelan berubah. Apalagi nanti akan ada rencana exit tol di dekat desa saya gitu. Jadi mungkin udaranya nggak gitu berkualitas karena banyak mobil keluar di situ. Luar biasa lah pokoknya. Menurut kalian gimana, guys? Kalian lebih suka hidup di kota besar atau Di kota, tapi bukan kota besar kali. kota ya, tapi nggak kota besar? Yang penting Karena fasilitas sekitarnya sih, Pak. iya memang ya. Kita mau nonton juga susah. Saya di Sleman itu kalau nonton di mana coba? Saya harus ke Jogja dulu kalau nonton. Makanya saya jarang nonton. Terus kalau mau nge-mall juga jauh,
Sleman itu dari desa saya ke mall, tapi sekarang udah ada di dekat Kabupaten Sleman tuh ya mall. Jadi deket dulu tuh saya kalau mau nge-mall di mana itu? Di Malioboro Mall itu dari Sleman, dari Tempel itu bisa 20 kilo kali. Jadi lebih hemat ya, kita nggak kemana-mana. Makan juga ya seadanya, itu kan padi, itu Sleman tuh pokoknya surga lah. Padinya hijau-hijau, makan lauknya daun singkong, pokoknya kayak gitu ya. Jadi kita itu hidup dari alam ya, nanti meninggal kembali ke alam. Daur hidrologi, enggak ya, daur manusia ya. Jadi kita makan, kemudian kita kembali ke alam. Kalian pernah dengar nggak ternyata manusia yang mati itu di beberapa negara bagian di US tuh dilegalkan untuk dibuat pupuk, guys. Jadi mayatnya itu dibuat pupuk, guys. Gila ya, mereka itu nggak percaya akhirat masalahnya. Kalau kalian mau nggak meninggal di negara bagian yang melegalkan itu? Guys, Enggak, Iya Pak. sih, Pak. nggak bisa ya. Tahap terakhir, maksimally produktif, manfaatan apa yang menghasilkan sisa tanah tertinggi konsisten dengan rate of return. Ya, ini menurut saya ini pengulangan aja ya. Oke, saya bagikan penugasan.